Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya David. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya ya, yaitu saya akan coba menjelaskan tentang rasio keuangan perbankan, khususnya pada PT Bank Negara Indonesia atau BBNI. Langsung saja yuk. Yang pertama, net interest margin. Apa sih net interest margin itu dan bagaimana cara mengelolanya? Seperti yang telah kita ketahui ya, untuk menjalankan kegiatan operasional yang baik, bank harus mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan dunia perbankan. Bank harus tanggap terhadap segala yang berkaitan dengan kegiatan bank dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan kepada nasabah, kemudian bank mendapatkan bunga dari nasabah tersebut. Selain itu, bank juga harus memperhatikan tentang dana pinjamannya dari pihak lain. Salah satu hal yang juga harus mendapat perhatian dari bank adalah net interest margin atau NIM. NIM merupakan suatu rasio yang dijadikan patokan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank untuk mengelola seluruh aktiva produktifnya agar bisa menghasilkan penghasilan neto yang lebih tinggi. Penghasilan neto tersebut bisa didapatkan melalui pengurangan penghasilan bruto atau penghasilan kotor dengan beban bunga dalam 1 bulan. Dengan adanya NIM ini, maka bank bisa menghindari berbagai masalah yang ditimbulkan. Rasio ini berbanding lurus dengan pendapatan bunga yang diterima oleh bank. Semakin besar pendapatan bunga yang diterima bank, maka semakin besar rasio atau NIM bank tersebut. Hal ini menandakan bahwa bank bisa bekerja dengan baik untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Untuk memperoleh posisi yang aman dalam persaingan pasar yang semakin ketat, bank juga harus memiliki sumber daya manusia yang handal dan juga pengelolaan manajemen yang baik atas kinerja dan juga operasional menyeluruh dari bank tersebut. Rasio tidak akan tinggi jika bank tidak bisa mengelola perusahaannya dengan baik. NIM digunakan untuk membedakan antara bunga pendapatan yang diterima bank dan jumlah bunga yang harus diberikan kepada pihak pemberi dana. NIM ini tidak hanya menjadi tolak ukur perhitungan pada bank, namun hampir semua lembaga keuangan juga menggunakan cara ini. Seperti yang kita lihat, rumus menghitung NIM ada yaitu pendapatan bunga bersih dibagi dengan aktiva produktif dikali 100%. Dari rumus perhitungan tersebut, jelas bahwa aktiva produktif sangat berpengaruh terhadap tingginya NIM yang dimiliki oleh bank. Masing-masing bank di Indonesia memiliki NIM yang berbeda. Hal ini karena besarnya nilai aktiva produktif pada satu bank dengan bank lainnya berbeda. Selain itu, pendapatan bunga bersih memang sangat menentukan besarnya NIM. Pendapatan bunga yang tinggi bisa didapatkan bank ketika bank bisa menyalurkan dana lebih banyak kepada masyarakat tanpa menimbulkan kemacetan. Jadi kalau kita lihat dari rasio NIM ini kan rasio yang menggambarkan seberapa besar pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan aset produktifnya. Jadi semakin besar NIM, maka semakin baik pengelolaan atas aset produktif bank tersebut. NIM yang baik itu harusnya lebih dari 5%. Pendapatan bunga ini juga bisa dipengaruhi terhadap besarnya pinjaman atau dana yang dicairkan bank kepada nasabah dan tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menimbulkan penghasilan bunga yang tinggi juga. Demikian sebaliknya. Namun pendapatan bunga pun juga dipengaruhi oleh beban bunga yang harus ditanggung oleh pihak bank. Saat suku bunga berubah, hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan bunga dan juga biaya bunga. NIM pun juga akan berubah seiring dengan perubahan tingkat suku bunga
dan juga beban bunga. Dengan menggunakan NIM, maka bank bisa melakukan evaluasi dengan baik terhadap pengelolaan resiko yang bisa terjadi karena suku bunga. Dengan NIM, bank akan mudah menjalankan operasional yang sehat dan juga bisa dengan mudah mengelola aktiva produktifnya. Pencairan dana dari pihak ketiga memang cukup membantu bank untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Namun, bank pun juga harus memperhatikan berapa besar bunga yang harus dibayar kepada pihak ketiga tersebut. Beban bunga yang semakin besar akan mengurangi pendapatan bunga. NIM pun juga akan berpengaruh ketika beban bunga yang dibebankan oleh pemberi dana semakin besar. Hal inilah yang harus diperhatikan bank saat mendapatkan penawaran dana dari pihak lain. Bank harus mempertimbangkan besarnya bunga yang dibayarkan kepada mereka. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau kita perhatikan rasio NIM dari BBNI per 30 Juni 2022 yaitu sebesar 4,7%. Bila dibandingkan dengan periode tahun 2021 year on year-nya yaitu 4,85%. Ini di bawah sedikit dari tadi NIM yang baik ya, harusnya lebih dari 5%. Ya, menurut saya pribadi ini masih angka yang masih bisa ditolerir sih. Selanjutnya yaitu BOPO atau yang kita kenal dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Apa sih BOPO itu? Semua kegiatan operasional pastinya membutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya, tidak mungkin kegiatan tersebut bisa dijalankan. Biaya operasional akan berhubungan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional, pendapatan operasional atau BOPO merupakan hal yang saling berkaitan, di mana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika perusahaan tidak bisa mengendalikan biaya operasionalnya, hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Dalam perbankan pun juga demikian. BOPO juga berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk itu, bank harus melakukan perbandingan antara jumlah biaya operasional dan juga pendapatan operasional yang diperolehnya. Di perbankan, pendapatan operasional yang didapatkan adalah bunga dari nasabahnya, sedangkan biaya operasionalnya adalah biaya bunga dari pihak ketiga. Pendapatan bank ini akan jauh lebih baik jika biaya bunganya jauh lebih kecil. Namun, untuk mendapatkan biaya bunga yang kecil tersebut, bank harus pandai memilih pihak ketiga. Pada umumnya, pihak yang memberikan dana pada bank memiliki tuntutan untuk meminta bunga yang lebih tinggi. Tingginya suku bunga yang diinginkan oleh pihak ketiga tersebut menyebabkan bank menjadi lebih kritis dalam hal suku bunga yang dibebankan kepada nasabahnya. Untuk mendapatkan pendapatan operasional yang besar, pastinya bank juga harus pandai mencari nasabah yang banyak, dan bank bisa menekan biaya bunga yang lebih minim lagi. Sekalipun banyak permohonan kredit, bank tetap harus selektif apabila jika dana yang dimiliki bank tidak seberapa besar. Pendapatan operasional yang didapatkan oleh bank terdiri dari semua pendapatan dari kegiatan operasional langsung yang benar-benar sudah diterima. Pendapatan operasional tersebut bisa berupa hasil bunga, komisi, provisi, pendapatan atas transaksi valuta asing, dan juga pendapatan lainnya. Pendapatan bunga merupakan pendapatan utama yang didapatkan dari hasil penyaluran dana bank kepada nasabah.
Pendapatan penanaman modal bank kepada nasabah. Pendapatan bunga bisa didapatkan tiap bulan ketika nasabah membayar kewajibannya kepada bank. Sedangkan pendapatan bunga dari penanaman seperti giro, simpanan berjangka maupun obligasi, hal ini bisa didapatkan per bulan ataupun per tahun. Bank juga mendapatkan pendapatan lain selain bunga. Pendapatan tersebut dinamakan provisi dan komisi. Provisi dan komisi ini didapatkan bank ketika bank memungutnya dari kegiatan yang dilakukan bank, seperti transfer, komisi pembelian maupun penjualan, provisi dan komisi lainnya yang diakui dan disetujui oleh bank. Bank juga bisa mendapatkan pendapatan lain dari transaksi falas yang dilakukannya. Pendapatan transaksi falas ini tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan dividen. Bagaimana dengan operasional bank? Beban operasional bank merupakan semua beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha bank tersebut. Beban operasional meliputi beban bunga, beban kerugian komitmen, dan kontingensi, beban penghapusan aktiva produktif, dan juga beban lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Beban bunga merupakan beban yang dibayar oleh bank dan diberikan kepada deposan ataupun kepada nasabah yang menabung, dan besarnya biaya bunga tersebut ditentukan oleh bank. Selain membayar biaya bunga, bank juga bisa mengeluarkan beban penghapusan aktiva produktif. Dalam hal ini bisa terjadi pada piutang bank kepada nasabah yang tidak bisa ditagih lagi. Biaya ini berupa penyusutan ataupun amortisasi yang dinyatakan dalam nilai rupiah maupun valuta asing. Aktiva produktif yang dimaksud adalah aktiva yang digunakan bank untuk mendapatkan pendapatan bank atau untuk melakukan kegiatan operasional. Aktiva produktif yang bisa disusutkan tersebut diantaranya adalah kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, dan lainnya. Sedangkan beban lain yang juga bisa dikeluarkan bank adalah beban administrasi dan beban umum. Beban yang dikeluarkan untuk premi asuransi, beban sewa dan beban promosi, beban pajak, dan juga beban lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya menghitung BOPO yaitu beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100%. Jadi kesimpulannya di sini BOPO ini merupakan gambaran efisiensi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi semakin kecil BOPO akan semakin efisien. Di sini saya menetapkan kalau BOPO yang baik itu di bawah 80%. Nah, kalau kita lihat di sini BOPO-nya BBNI periode 30 Juni 2022 yaitu 68,59%. Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 81,21%. Ini mengalami penurunan ya, yang cukup signifikan ini 10%-an ya kurang lebih. Cuman di sini masih terbilang bagus ya BOPO-nya BBNI ini, karena masih dalam range itu di bawah 80%. Selanjutnya yaitu CASA atau Current Account Saving Account. CASA adalah perbandingan antara jumlah giro dan tabungan dengan jumlah total dana pihak ketiga. Istilah CASA sering juga disebut dengan dana murah, karena bunga tabungan dan giro yang dibayarkan bank relatif lebih rendah daripada bunga deposito.
Rasio CASA atau rasio dana murah menggambarkan banyaknya dana yang tersedia pada sebuah bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit sehingga suku bunga kredit menjadi lebih kompetitif dan tidak kemahalan. Di samping itu, rasio CASA juga menggambarkan tingkat kesehatan keuangan suatu bank. Perbankan nasional sangat fokus dalam menjaga rasio CASA di kisaran 50-60% dari total dana pihak ketiga, agar likuiditas perbankan selalu terjaga dan kuat. Current account adalah produk giro bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Hanya media penarikan uangnya menggunakan cek dan biljet. Bunga giro bank biasanya sangat rendah, berkisar antara 0,5% sampai 2% per tahun. Saving account adalah produk tabungan bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Bunga tabungan bank biasanya sangat murah atau rendah, berkisar antara 1-2% per tahun. Penarikan uang tunai tabungan bank bisa menggunakan mesin ATM dan langsung di kantor cabang bank terdekat. Dana pihak ketiga adalah total simpanan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Total simpanan dimaksud bisa dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Nah, kalau kita lihat di sini rumus CASA yaitu tabungan ditambah giro dibagi dengan tabungan ditambah giro ditambah deposito dikali 100%. Jadi kalau kita lihat di sini CASA yaitu besarnya rasio dana murah terhadap total dana pihak ketiga. Semakin besar CASA, maka semakin besar pula potensial laba yang dapat diperoleh dari penyaluran kredit. Menurut saya CASA yang baik itu lebih dari 50%. Yang selanjutnya LDR atau loan to deposit ratio. LDR adalah rasio pinjaman terhadap simpanan yang digunakan untuk menilai likuiditas bank dengan membandingkan total pinjaman bank dengan total simpanannya untuk periode yang sama. Apabila penghitungan LDR menunjukkan angka rasio yang tinggi, berarti bank tersebut meminjamkan seluruh dana yang dimilikinya. Dengan demikian, bank tersebut relatif tidak likuid. Sebaliknya, jika hasil LDR rendah, maka bank disebut likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan. Kalau kita lihat di sini ya, rumus menghitung LDR yaitu total penyaluran kredit dibagi dengan total dana pihak ketiga. Untuk menghitung rasio pinjaman terhadap deposito, bagi jumlah total pinjaman bank dengan jumlah total deposito untuk periode yang sama. Rasio yang didapatkan dapat dijadikan indikasi tingkat kemampuan sebuah bank dalam menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui beberapa jenis produk perbankan seperti tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. LDR seringkali digunakan sebagai indikasi untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan menghitung jumlah rasio LDR, maka dapat diketahui pula kemampuan sebuah bank dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabah. Apabila penerimaan dana sebuah bank terus meningkat, maka sumber-sumber dana baru dan nasabah baru berhasil didapatkan. Bagi investor, LDR sangat penting sebagai indikasi yang digunakan untuk mengetahui apakah bank tersebut dioperasikan dengan baik. Apabila penerimaan dana sebuah bank tidak meningkat, bahkan menunjukkan penurunan, maka bank tersebut hanya memiliki sedikit dana untuk dikreditkan. Selain itu, LDR membantu menunjukkan seberapa baik bank menarik dan mempertahankan nasabah. Jika simpanan bank meningkat, uang baru dan klien baru sedang bergabung.
Akibatnya bank kemungkinan akan memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan, yang seharusnya meningkatkan pendapatan. Biasanya rasio pinjaman terhadap simpanan yang ideal yaitu 80 hingga 90%. Kalau rasio pinjaman terhadap simpanannya 100%, itu artinya bank meminjamkan $1 kepada pelanggan untuk setiap dolar yang diterima dalam simpanan yang diterimanya. Ini juga berarti bank tidak akan memiliki cadangan signifikan yang tersedia untuk kontingensi yang diharapkan atau yang tidak terduga. Jadi, kalau saya simpulkan di sini, LDR yang baik menurut saya yaitu di atas 80%. Nah, di sini coba kita lihat LDR BBNI per 30 Juni 2022 yaitu sebesar 90,06%. Bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, sekitar 87,83%. Ini saya kategorikan masih dalam batas wajar ya, karena LDR-nya di atas 80%. Yang berikutnya yaitu CAR atau Capital Adequacy Ratio. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. Rasio kecukupan modal juga dikenal sebagai Capital to Risk Weighted Asset Ratio atau CRAR. Ini digunakan untuk melindungi deposan dan mendorong stabilitas dan efisiensi sistem keuangan di seluruh dunia. Ada dua jenis modal yang diukur, yaitu modal tingkat 1 yang dapat menyerap kerugian tanpa perlu bank menghentikan perdagangan, dan modal tingkat 2 yang dapat menyerap kerugian jika terjadi penutupan sehingga memberikan tingkat yang lebih rendah dari perlindungan kepada deposan. Alasan minimum CAR sangat penting adalah untuk memastikan bahwa bank memiliki bantalan yang cukup untuk menyerap sejumlah kerugian yang wajar sebelum mereka bangkrut dan akibatnya kehilangan dana deposan. Rasio kecukupan modal memastikan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan suatu negara dengan menurunkan resiko bank menjadi bangkrut. Secara umum, bank dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dianggap aman dan cenderung memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam proses penutupan, dana milik penabung lebih diprioritaskan daripada modal bank, sehingga penabung hanya dapat kehilangan simpanannya jika bank mencatat kerugian melebihi modal yang dimilikinya. Dengan demikian, semakin tinggi rasio kecukupan modal bank, maka semakin tinggi pula tingkat perlindungan aset deposan. Perjanjian off-balance sheet seperti kontrak dan jaminan valuta asing juga memiliki resiko kredit. Exposure tersebut dikonversi ke angka ekuivalen kreditnya dan kemudian dibobot dengan cara yang mirip dengan exposure kredit di neraca. Exposure kredit off-balance sheet dan on-balance sheet kemudian disatukan untuk mendapatkan total exposure kredit tertimbang menurut resiko. Nah, kalau kita lihat rumus menghitung CAR yaitu modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko. Modalnya di sini yaitu tier 1 dan tier 2. Jadi semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan resiko keuangan. Menurut saya CAR yang baik itu lebih dari 14%. Kalau menurut
peraturan BI ya, CAR minimal itu sebesar 8%. Nah, ketentuan CAR 8% itu dibagi dua, yaitu 4% modal inti dan 4% modal sekunder. Persyaratan modal didasarkan pada penilaian resiko untuk setiap jenis aset bank. Misalnya pinjaman yang dijamin dengan letter of credit dianggap lebih beresiko dan membutuhkan lebih banyak modal daripada pinjaman hipotek yang dijamin dengan agunan. Nah, di sini coba kita lihat rasio CAR BBNI. Di sini bahasanya kewajiban penyediaan modal minimum ya atau KPMM, yaitu sebesar 18,42% pada periode 30 Juni 2022, sedangkan periode sebelumnya yaitu 18,18% ya. Menurut saya CAR BBNI ini masih dalam batas yang baik ya, karena lebih dari 14%. Jadi menurut saya pribadi berdasarkan rasio keuangan tadi, BBNI ini masih cenderung bagus ya pada umumnya. Cuman ini disclaimer ya teman-teman, bahwa video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau tidak membeli saham perusahaan tertentu. Ini hanya untuk informatif saja sifatnya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.